Halo Capricorn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan berkah untukmu di bulan Februari sampai sepanjang 2024. Kira-kira ada berkah apa ya? Mari kita kepo. Namun ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa vice versa ya. Banyak energi di sini yang saya tangkap. Jadi kalau ingin resonate silakan konsultasi pribadi atau ramalan pribadi biar biaya. Masalah apa? Cinta, karir, keuangan ya, maupun masalah magic. Silakan, jangan malu-malu, jangan khawatir ya. Aman di sini untuk masalah sepribadi apapun. Ya. Berkah untukmu di bulan Februari. Mari kita kepo. Oke, kita minta satu bantuan kata untuk menambah keakuratan pembacaan saya. Oke, kita minta satu kata aja. Ini ada kata Oktober, ada canda. Apa sih kok canda sih? Oke, saya lihat di sini ada komitmen ya. Ada kerjasama yang baik, ada kebijaksanaan, ada spiritualitas, dan ada keberanian mengambil risiko atau melawan arus. Wah, kalau kita telaah dalam hal karir, berkahnya adalah ada kerjasama yang baik yang akan berjalan mulus ke depan ya, dan menghasilkan penghasilan yang jelas gitu ya, dan ada kerja tim yang solid sehingga di sini ya kamu semakin berani mengambil risiko gitu. Kamu punya ide yang lebih kreatif dan patut diikuti gitu. Jadi berkah untukmu adalah mungkin kamu diberikan ide-ide kreatif oleh semesta ya untuk sebuah strategi dalam melancarkan pekerjaan kamu ini ya. Jadi dari ide kamu itu ya kamu akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi, atau mungkin ini sudah kamu keluarkan atau kamu sumbangkan ya ide-ide kamu itu, dan akhirnya berhasil di bulan Februari ini gitu. Akhirnya banyak yang mengikuti jejakmu gitu, menjadikan kamu penuntun. Banyak saya lihat di sini banyak yang sepakat karena apa yang kamu susun dalam strategimu itu, dari ide-ide kreatifmu itu ternyata lebih mudah gitu, lebih mudah untuk mencapai keberhasilan. Jadi di sini saya lihat kamu yang kemarin mungkin agak kacau ya, sulit dalam hubungan dengan ada kemandekan gitu ya dalam hubungan bisnis, hubungan kerja ya, hubungan kerjasama, atau dalam kedudukan kamu, posisi kamu, tugas-tugas yang kamu kerjakan itu tidak sesuai dengan minat kamu, atau mungkin kamu lagi nggak fokus gitu. Tapi di sini tuh dibuka jalan rezekimu ya, diberikan berkah ya, diberkahi karena kamu sudah cukup berusaha. Kamu tetap semangat, kamu tetap eksis, kamu tetap action ya. Jadi ya mungkin sejak bulan Oktober kemarin kamu udah mulai adakan gencatan senjata ya untuk menyeriusi ya pekerjaan kamu ini. Kamu mulai fokus untuk bangkit, berani mengambil risiko, berani mengeluarkan ide-ide kreatif kamu, dan kamu yakin bahwa itu akan berhasil. Kamu pokoknya kamu optimis lah ya. Dari bulan-bulan kemarin, sejak Oktober kemarin, kamu sudah
tidak mau lagi menahan ide-ide yang berkembang dalam otak kamu. Ya, kamu mengeluarkan begitu saja. Mungkin ada beberapa ide yang kamu ngerasa risih kalau didengarkan kepada tim-tim kamu, atasan kamu, bawahan kamu, ya, atau rekanan kamu. Tetapi ternyata setelah berproses, tahu-taunya berhasil. Bahkan wow, lancar banget dan mudah banget, serta ya gitu. Akhirnya ya dengan ide kamu itu atau dengan cara kamu, ya akhirnya berhasil. Dan disitulah awal mulanya kamu mulai diakui. Awal mulanya kamu diapresiasi, dipromosikan, kamu mulai diterima. Ya, kamu mulai diterima dan diacungi jempol. Diakui lah ya, diapresiasi dan dipromosi. Gitu. Jadi ada hubungan kerjasama yang baik, yang solid, yang aktif, dan bahkan ini adalah awal kamu mendapatkan posisi yang paling terbaik di sepanjang perjuangan kamu selama ini. Dan kamu semakin bersemangat nantinya di starting dari bulan Februari ini sampai akhir tahun 2024. Memang kamu komitmen ya, juga konsisten dengan apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang sudah menjadi planning kamu berusaha untuk mewujudkannya dengan tindakan gitu. Itu ya. Mungkin kamu sudah banyak belajar pengalaman, mungkin kamu sudah menyerap ilmu-ilmu baru, kamu sudah mulai menggunakan insting kamu, ya, intuisi, mengikuti intuisi kamu, sehingga kamu layak diakui gitu. Dan juga ada berkah, mungkin kamu sudah fokus pada spiritualitas ya, makanya di sini kamu menjadi pribadi yang makin bijaksana ya, makin dewasa, makin tenang pemikirannya, udah nggak morat-marit lagi kayak dulu, udah nggak labil lagi. Ini pikiranmu sudah seimbang, sudah stabil, karena kamu mengikuti tuntunan dari leluhurmu atau petunjuk-petunjuk yang melintas di kepalamu atau intuisi kamu nurut. Ya, kamu mendapatkan itu melalui mimpi, petunjuk-petunjuk itu melalui mimpi, ataupun dari bisikan hati kamu sendiri, ya, bisikan-bisikan positif, juga dari melalui doa-doa kamu, ibadah kamu. Ya, dalam hal keuangan, ya, akan ada hasil yang dapat kamu nikmati dalam jangka panjang untuk masa depan. Jadi mungkin beberapa dari kalian saya lihat terlalu fokus untuk bekerja keras, menambah ilmu untuk gimana caranya bisa bekerja lebih cerdas, tidak hanya menggunakan otot tapi otak juga dipergunakan. Sehingga saya lihat di sini berkah untukmu dalam hal keuangan. Rezeki kamu itu akan selalu mengikuti kreativitas kamu, mengikuti tingkat atau level kamu, ya, tingkat kecerdasan, tingkat kualitas, integritas. Jadi di sini kamu tidak hanya mendapat berkah berupa diakui oleh rekanan kerja atau ruang kerja atau lingkup kerjamu, tetapi diakui oleh semesta atas integritasmu. Nah, akhirnya kamu mampu memulihkan diri, kamu bisa healing
menikmati hasil ya. Kamu bisa healing sesekali, kamu punya budget untuk healing. Dan akhirnya hal-hal yang tadi membelenggu kamu, mungkin kamu pernah dibully, pernah dihujat, atau ada yang tidak mengakui dengan kemampuan dan bakat kamu, ada yang meremehkan kamu ya. Kamu akan terlepas dari itu semua. Orang-orang yang tadi tidak mengakui kamu akan berbalik mengakui kamu. Bahkan ya, orang akan menghargai kamu ya. Jadi berkah dalam keuangan kamu ini ya, mampu menghilangkan pikiran kamu, mampu merubah keadaan, dan mampu memfasilitaskan perubahan dalam taraf hidup kamu ya. Di starting dari bulan Februari ini sampai puncaknya di bulan Oktober ke depan. Jadi pergunakan sebaik-baiknya ya, pertahankan. Kamu harus survive ya. Kalau dalam hal cinta, jadi di sini kamu udah teliti ya dalam hal keuangan, manajemen keuangan kamu. Tidak lagi mudah percaya sama orang, tidak lagi baiknya berlebihan sama orang, karena kamu pernah membantu orang tetapi ternyata mereka di saat kamu minta bantu mereka malah ngejek, malah mengeluarkan kata-kata yang membuat kamu tambah hancur. Jadi di sini kamu sudah belajar dari pengalaman, bukan berarti kamu mendendam ya, tapi seenggaknya kamu punya survive gitu ya, pertahanan dalam finansial kamu untuk jangka panjang, agar mengantisipasi lah jangan sampai terjadi hal yang demikian lagi gitu. Jadi kamu harus menabung. Saya rasa kamu bisa nabung ini. Bolehlah sekali-sekali healing ya, refreshkan otak, senangkan hati, nikmati hasil ya. Hidup itu harus dinikmati, jangan terlalu keras sama diri. Saya lihat kamu terlalu disiplin, terlalu serius juga. Tapi itu bagus. Capricorn dilawan, kerja keras coy. Capricorn itu kalau soal karir nggak mau main-main dia gitu. Cuma dia terlalu baik dalam hal keuangan, kan dia sering kecewa. Oke, padahal pandai juga menabungnya, pandai juga manajemen keuangannya, tetapi kebaikannya kadang membuatnya kecewa sendiri. Kalau dalam hal cinta ya, ini ada komitmen, ada hubungan yang solid ya, bahkan ada pernikahan ya. Wah, keren ini, keren. Coba saya lihat tadi. Oh iya, romantic feelings, this could be the one, unrequited love, soulmate. Oke. Ini kalau kalian yang masih mencari cinta dulu ya. Saya lihat beberapa dari kalian nih pernah ya, di tahun kemarin atau bulan-bulan kemarin atau sekarang kalian sedang mengalami, beberapa dari kalian tuh mengalami hubungan yang sudah datar, capek, melelahkan ya, expire. Beberapa dari kalian ya merasa udah capek dalam hubungan yang toksik, hubungan yang terlalu manipulatif ya, udah nggak mau lagi diperalat, dimanfaatin, capek ya, pokoknya capek deh ya. Makanya kamu di sini menghindari sesuatu yang merusak mental kamu, karena itu bisa berpengaruh pada fokusmu dalam hal karir dan keuangan. Setahu saya Capricorn itu sangat memprioritaskan value diri, kewibawaan ya, dan sangat memprioritaskan tentang karirnya, kedudukan ya, kemakmuran gitu. Karena dia punya target kehidupan tuh yang di atas standar, di atas rata-rata gitu. Ya iyalah, semua orang pengen gitu. Tapi kamu tuh serius banget. Ya.
Jadi untuk kamu yang sudah merasa hubungan ini toksik, kamu mungkin orang ini masih menggoda, tapi demi harga diri, demi nama baik, demi nilai diri kamu ya. Ya kalau pasangan kamu udah nggak terlalu menghargai ya, udah nggak menghargai kamu, kebaikanmu, pengorbananmu, perjuanganmu, kesabaranmu, ya udah, saya lihat kamu akan bisa melepaskan dengan mudah nih ya, karena kamu udah merasa happy dengan hidupmu sendiri, dengan dirimu sendiri. Kamu sudah mencintai diri sendiri. Makanya di sini saya lihat pasangan kamu ya akan nyesal, karena akhirnya kamu bersinar ya, kamu lebih meningkat hidup kamu. Dan di sini saya lihat kamu yang sudah melepaskan, kamu akan mendapatkan pasangan yang memang menghargai kamu. Ini soulmate ya. Dan kamu adalah pencarian terakhirnya. Ya. Disinilah hatimu akan berlabuh. Seseorang yang romantis, dewasa, pengayom, ya. Dan memang kalian soulmate, mau gimana lagi, sevibrasi dong ya. Dan beberapa dari kalian yang masih inginkan pasangan kalian berubah, saya lihat dia pasti akan berubah, karena di sini ya dia takut kehilangan kamu. Dirimu itu berarti loh. Beda dong dengan yang lain. Asik-asik. Jadi ada keseriusan hubungan, ada komitmen, dan ada pernikahan, pertunangan dan pernikahan. Untuk kalian yang masih belum mencari cinta ya. Kalau untuk kalian yang sudah berpacaran namun masih gimana gitu, masih ada pertanyaan gitu. Mana ya hubungan ini? Apakah akan berlanjut di pernikahan atau gimana? Mari kita kepo. Saya lihat di sini ya. Love yourself first di bottom of the decknya. Yourself respect make you more romantically attractive. Ya. Akhirnya kamu ya, dengan doa-doamu, karena kamu udah ngalir aja ya, beberapa dari kalian ini LDRan ya, ada terpisah oleh jarak dan waktu. Kamu mungkin menginginkan pasangan kamu itu seperti yang maumu gitu. Coba dong dijelaskan dong, ini ada heart to heart conversation. Kamu pingin dia tuh terbuka gitu, mau dibawa kemana hubungan ini gitu ya. Endingnya nanti gimana, ya udah, kamu udah capek juga ya bertanya, bersabar menunggu dalam ketidakjelasan, atau karena terlalu lama pacaran juga akhirnya kamu menjadi ragu. Hubungan ini hanya tinggal kayak harapannya tuh seperti mimpi doang gitu. Kamu ragu bakal terwujud dalam ikatan yang sah gitu. Akhirnya kamu memilih untuk ya udahlah, daripada aku ngotot dan dia masih menghindari atau belum ada kepastian ya, kamu beralih mengalir, fokus kepada dirimu sendiri, fokus kepada karir dan keuanganmu. Love yourself first ya, memulihkan keadaan, memulihkan diri, merawat diri ya, merefresh jiwa kamu ya gitu. Kamu lebih rileks, lebih pentingkan kebahagiaan kamu ya, mementingkan nilai kamu ya. Saya harus berpasangan dan menikah dengan orang yang sesuai dong dengan nilai diri saya gitu. Kalau dia nggak menghargaiku ya udah gitu. Itu. Tapi sebenarnya kata hati kalian masih pingin ada kejelasan dalam hubungan ini. Cuman beberapa dari kalian lebih memilih untuk fokus ke diri sendiri, ngalir aja dan dibawa enjoy aja gitu. Selebihnya itu kamu serahkan sama Tuhan ya. Jadi akhirnya berkahmu di bulan Februari sampai di akhir tahun nanti,
Saya lihat dengan mengalirnya kamu dalam energimu yang ringan, dan kamu menikmati pekerjaan kamu, menikmati kemajuan kamu, menikmati perubahan finansial kamu yang semakin jelas, semakin stabil. Ya, di sini energimu sudah seimbang. Aura kamu memancarkan kebahagiaan, memancarkan energi positif, sehingga akhirnya dia yang tadi cuek, dia yang tadi pelin-pelan, akhirnya mulai mendekat, mulai tertarik, mulai serius, ya. Karena kamu tidak hanya berharap, tetapi kamu juga berdoa dan berubah, berusaha untuk meningkatkan diri. Nah, itulah poinnya. Disitulah poinmu yang membuat kamu itu berharga dan pantas untuk diperjuangkan. Akhirnya hubungan ini akan berlanjut sampai ke pernikahan. Sini ketika kamu udah enjoy, kamu udah relax, kamu udah santai aja menjalani hubungan ini, entah mau dibawa kemana terserah, yang penting hidup kamu udah baik, kamu udah memastikan bahwa ke depan hidup saya di masa depan akan senyaman ini juga, bahkan lebih nyaman lagi. Soal jodoh saya serahkan ke Tuhan aja, tapi saya maunya dia gitu. Beberapa dari kalian udah masrah, tetapi beberapa dari kalian masih berharap bahwa dialah jodohmu. Dan ternyata apa yang sudah kamu doakan berkat dari doamu sendiri dan perubahan yang kamu lakukan pada dirimu sendiri, sehingga berbalik dia yang akan mengejar kamu, dia yang akan memberikan kejelasan dalam hubungan ini. Tapi hatimu tuh sudah datar gitu, udah nggak terlalu berekspektasi sih, ya. Kamu udah serahin semuanya ke Tuhan sih, jadi nggak berekspektasi lagi sama dia atau siapapun gitu. Ya kalau jadi ya jodoh, kalau nggak jadi ya nggak jodoh gitu, prinsip kamu. Tapi sepertinya jawabannya adalah ada dalam doamu, ya. Karena orang ketika melihat kamu sudah berubah, ya, pasangan kamu ini, terutama dia yang paling dekat dengan kamu, ketika kamu udah makin bersinar, makin bercahaya, kamu hidup kamu makin jaya di sini, otomatislah dia akan memperjuangkan kamu. Bahkan dia akan terus berdoa untuk gimana caranya mempersiapkan semuanya dengan mantap supaya dalam waktu dekat hubungan ini sudah harus bersatu gitu, sudah harus bersatu gitu. Dia ngotot banget nantinya kepada kamu, ya. Kamu udah gak heran sih, karena beberapa dari kalian tuh beberapa kali dia selalu menciptakan janji gitu, janji mulu. Kapan realisasinya? Ternyata ya udah, dengan kepasrahan kamu, dia melihat ekspresi atau sikap kamu yang santai aja dengan sikap dia, ya, yang makin hari makin ngotot, makin hari makin berjuang untuk membawa hubungan ini ke jenjang lebih serius. Ya dia semakin khawatir lah, takut kamu berubah, ya, takut kamu berubah dari hati dan perasaan kamu gitu. Jadi saya lihat dia tidak hanya action dengan tindakannya, sikapnya melindungi kamu, ya, supaya kamu tidak berpindah hati atau mencari yang baru atau mencari yang lebih baik, ya, yang lebih berlevel lah dengan kamu, ya, tapi dia akan melakukan doa-doa khusus untuk membuat kamu tetap stay dengan dia. Cie. Gitu. Sudah saatnya kamu diperjuangkan dong, ya. Ngapain kamu yang berjuang terus? Oke. Jadi kemarin yang tegang-tegang, ya, kalian yang sering tegang-tegang, kamu yang masih mencari cinta, ketika kamu enjoy, kamu banyak senyum, ya, saya lihat banyak senyum yang kamu tampilkan, sehingga inilah membuat banyak yang tertarik padamu, termasuk pasangan kamu. Energi positif, ya, yang kamu tebarkan itulah yang menarik kebahagiaan, pintu jodoh kamu. Jadi yang tegang-tegang, akhirnya hubungan kalian tuh penuh dengan canda tawa gitu. Ya udah relax lah, ya, saling menghibur satu sama lain, saling memberikan kebahagiaan gitu. Untuk yang sudah menikah, wah, ada gairah, asik. Kita kepo dulu. Aduh, anak saya bangun.
Ada children ya di bottom of the decknya. Anak saya bangun bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya lihat untuk pernikahan yang sudah menikah ya, udah berumah tangga. Saya lihat ada berkah ya, berupa gairah ya dari kalian berdua ya. Ada kebahagiaan, ada gairah baru ya. Ada saling memaafkan di sini. Sudah waktunya kalian, mungkin sudah waktunya semesta menegur dia ya, menyadarkan dia ya dari keteledorannya, kesalahannya, kesengajaannya, kebosanannya, ketidakbersyukurannya mendapatkan kamu. Dia akhirnya ditegur oleh semesta untuk menyadari betapa berharganya dirimu, betapa baiknya dirimu. Dan di sini ada energi anak-anak, kamu yang sudah memiliki anak atau yang belum memiliki anak, tetapi sifat kekanak-kanakanmu, sikap yang manjamu, sikap jujurmu ya, membuat dia kayak ada perenungan khusus ketika dia mulai ditegur, ditampar oleh semesta akibat dari kesalahan-kesalahannya gitu. Dia menyadari akan kesalahannya dan ada kemaafan di sini ya, energi meminta maaf dan memaafkan sini, forgiving and learning ya. Dia merasa sedih juga sih, sudah membuat kamu terluka selama ini dengan kesalahan-kesalahannya. Mungkin dia mendengarkan pihak orang keluarga, atau mungkin dia pernah mengecewakan kamu karena menghadirkan orang ketiga, atau beberapa dari kalian karena masalah anak, masalah faktor ekonomi, atau pusing dalam karir, sehingga terjadilah konflik-konflik yang membuat lama-lama kalian menjadi boring. Lama-lama hubungan kalian makin datar, makin jenuh gitu. Dari sini akhirnya semesta menyadarkan ya, menyadarkan kalian berdua untuk cobalah untuk mengadakan pembaruan dalam hubungan ya. Jadi ikuti kata hati kamu. Kalau memang kamu melihat dia mulai berubah, mulai minta maaf, ya udah, berarti demi anak-anak kalian juga, karena di sini ada energi kekuatan anak kalian, kekuatan energi anak kalian ya, cinta kasih yang tulus, yang koneksi ikatan batin dengan orang tua, sehingga di sini mampu menyadarkan, mampu membuat mata hatinya terbuka untuk menilai dirinya sendiri ya dalam hubungan ini gimana gitu ya, menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Dan di sini akan dia yang mustahil bagimu untuk minta maaf, dia akan akhirnya minta maaf juga gitu, karena di sini kamu udah pasrah ya, udah fokus kepada yang bermanfaat, yang berguna, dan fokus pada perbaikan hidup, peningkatan kehidupan, kualitas hidup dan taraf hidup. Dan ya akhirnya memang doa-doa kamu ya, doa-doa kamulah yang menjawab ya, membawa kesadaran baginya gitu. Akhirnya berkah ini sampai ke kalian berdua, berkat dari doa-doa kamu sendiri ya, dan kesabaranmu ya. Akhirnya sudah saatnya divine timing ya, waktu ilahi menyadarkan kalian untuk dipersatukan lagi. Ada gairah baru, ada cinta yang menggebu-gebu, ada true love di sini ya. Kalian sudah disahkan ya, di langit ketujuh udah mengetahui ya kehalalan hubungan ini ya. Hubungan kalian ini sudah tercatat di alam sana. Jadi ya mau nggak mau ya tetap harus bahagia dong ya, harus bersatu kembali ya. Sudah waktunya kalian untuk kembali saling memaafkan dan bahagia. Ada passion di sini ya, ada allow your heart and soul to sing with joy ya. Hubungan ini akan semakin menyenangkan, ada banyak canda tawa ya, canda tawa guys ya. Kebahagiaan ini juga ya ada bercengkrama dengan anak-anak, saya melihat ya. Jadi insyaallah amin, semoga hubungan ini semakin harmonis ya, karena akhirnya
Dia sadar bahwa kamulah cinta sejatinya. Semakin bergairah coy. Asik. Amin. Kita cerita untuk energi koneksi zodiak. Zodiak yang terkoneksi ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, ada fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, dan ya itu Cancer, Pisces, Scorpio ya. Semua zodiak ada di sini ya. Elemen bumi, elemen udara, elemen air, semuanya ada ya. Ada Taurus dan Virgo ya. Oke, untuk inisialnya, inisial kalian yang bakal mengalami ini ada huruf Q. Jadi itu ya keberkahan yang kamu terima di bulan Februari sampai akhir tahun nanti, yaitu kebahagiaan, gairah baru, dan keharmonisan. Oke, inisial kalian yang terkoneksi di sini ya, inisial kamu yang bakal mengalami ini atau inisial orang yang berhubungan denganmu, yang terhubung nanti denganmu ya. Ada Q, I, W, J, L, F, ada P, ada K, ada B, E, D, A, M, O, V, X, itu mantan, cari lagi ya, S, dan N. Oke, untuk tanggal lahir atau usia, kalau di atas 20 berarti masuk ke usia. Kalau di bawah 31 berarti masuk ke tanggal lahir. Jadi disesuaikan ya, ada 23, ada 8, ada 7, ada 29, ada 40 usianya, ada tanggal 18, 15, ada 45 ya usianya, 27, 6, 21, 30, 1, ada 26, 25, 16, 50, usia ya, usia 19, 10, 60. Oh berarti ini dari sampai ke batas usia 60 ya. 5, 12, ada usia 35 juga nih ya, 13, 17, 24. Oke, yang baik-baiknya kita aminkan, semoga terjabah berkah untukmu di start dari bulan Februari hingga akhir tahun dan untuk selamanya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya, like kalau kalian suka, dan jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain pun gak apa-apa ya, kali aja mereka membutuhkan tukar pikiran atau konsultasi ya, pingin dibacakan juga secara energi pribadi ya, mungkin mereka lagi mumet, lagi depresi kali, butuh teman curhat, mungkin kamu nggak bisa dia ungkapkan ke kamu ya. Pokoknya siapa yang terlintas di pikiranmu dibagikan aja, siapa tahu dengan kamu bagikan mungkin dia mendapatkan jalan keluar atas permasalahannya yang kamu tidak tahu gitu. Jadi bagikan hal baik adalah amal baik. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Capricorn.